18 drakor bercerita tentang cewek jadi cowok. Oke, langsung saja. Yang pertama ada K-pop The Ultimate Audition. Drama ini dibintangi oleh Go Eun-ah, Park Yoo-hwan, dan Lee Si-kang. Drama ini rilis pada tahun 2012 dengan genre music, comedy, and romance yang berjumlah 14 episode dengan durasi 1 jam per episodenya. Lalu bagaimanakah dengan cerita drama ini? Oke, langsung saja. Drama ini menceritakan tentang Ji Seung-yeon bermimpi menjadi legenda hip hop dan kejadian tak terduga membuatnya berada di jalur yang tepat untuk mencapai hal itu. Meskipun ada kendala tambahan, dia harus berpakaian seperti anak laki-laki untuk bergabung dengan grup idola pria. Dalam prosesnya, ia bertemu Kang Woo-hyun, pemimpin grup idola populer, Me Too, yang memikat penggemar dengan senyum mematikan yang menutupi kepribadiannya yang kasar dan egois. Yang kedua ada You're Beautiful. Drama ini dibintangi oleh Park Shin-hye, Chang Geun-suk, Jung Young-hwa, dan Lee Hong-ki. Drama ini rilis pada tahun 2009 dengan genre friendship, music, comedy, romance, and drama dengan jumlah episode 16 dan berdurasi 1 jam 5 menit per episodenya. Drama ini menceritakan tentang sebuah agensi grup idola besar yaitu A-Angel bersikeras untuk menambahkan penyanyi baru ke sebuah grup sebagai vokal utama. Suara Taekyung menyakitkan, namun anggota baru Minam harus pergi ke Amerika Serikat untuk memperbaiki pekerjaan mata yang gagal sebelum menandatangani sebuah kontrak. Agennya datang dengan ide untuk meminta saudara kembarnya, Minyu, untuk menggantikannya dengan berpura-pura bahwa dia adalah saudara laki-lakinya. Lalu mereka berdua dibesarkan di panti asuhan dan Minyu yang siap menjadi biarawati menyetujui sandiwara ini karena dia tidak ingin merusak kesempatan ketenaran kakaknya yang akan membuatnya lebih mudah untuk mencari ibu mereka. Yang ketiga ada To the Beautiful You. Drama ini dibintangi oleh Min Soo Lee, Choi Min Ho, dan Lee Hyun Woo. Drama ini rilis pada tahun 2012 dengan genre comedy, romance, school, youth, drama, and sports dengan jumlah episode 16 dan durasi per episodenya 1 jam 4 menit. Drama ini menceritakan seorang atlet yaitu Taejun menjadi kekuatan Jaehee selama masa terberatnya dan dia meninggalkan Amerika Serikat menuju Korea untuk mendaftar di sekolah menengah pendidikan jasmani pria untuk membantu Taejun memulai kembali karir lompat tingginya. Taejun mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional lompat tinggi dan menutup hatinya. Tapi hatinya yang tertutup mulai terbuka setelah bertemu dengan Jaehee. Eungeol bingung tentang orientasi seksualnya karena dia jatuh cinta pada Jaehee yang menyamar sebagai seorang pria. Para pelajar atlet bersenang-senang saat berlatih satu sama lain dan tidak terikat pada rekor ataupun kompetisi. Yang keempat ada Sung Kyun Kwan Skandal. Drama ini dibintangi oleh Park Yoo Chun, Park Min Young, Song Joong Ki, dan Yoo Ah In. Rilis pada tahun 2010 dengan genre historical, comedy, romance, and school. Berjumlah 20 episode dengan durasi 1 jam 10 menit per episodenya. Drama ini menceritakan Kim Yoon Hee adalah wanita muda yang cerdas dan bertanggung jawab dengan dorongan mandiri. Sejak ayahnya meninggal, dia telah bekerja untuk menghidupi keluarganya, tetapi juga berhasil dengan baik dalam studinya. Ketika penyakit adik laki-lakinya memburuk dan keluarga mereka terancam diusir dari rumah karena kekurangan uang,
Dalam keputusaannya untuk mendukungnya, Kim Yoon Hee memutuskan untuk mengikuti ujian nasional satu-satunya laki-laki dengan nama adik laki-lakinya dan menyamar sebagai laki-laki. Di hari ujian, Kim Yoon Hee bertemu dengan Lee Seon Jun dan menjadi teman. Lee Seon Jun berasal dari latar belakang yang istimewa dan juga memiliki ketampanan. Dia juga sombong. Mereka berdua lulus ujian nasional dan harus berbagi kamar dengannya di Universitas Sungkyunkwan sambil menyembunyikan sifat aslinya. Di sana, dia berteman dengan playboy Gu Yong-ha dan Moon Jae-shin yang pemberontak. Yang kelima ada Love in the Moonlight. Drama ini dibintangi oleh Park Bo Gum, Kim Yoo Jong, dan Jung Jin Young. Rilis pada tahun 2016 dengan genre historical, komedi, romance, and drama dengan jumlah episode 18 dan berdurasi 1 jam per episodenya. Hong Raon menyamar sebagai seorang pria dan menasihati pria untuk berkencan karena surat cinta yang dia tulis untuk klien. Dia bertemu dengan putra mahkota Hyo Myung. Raon tidak menyadari bahwa dia adalah putra mahkota dan Hyo Myung tidak menyadari bahwa Raon adalah seorang wanita. Putra mahkota tertarik pada Raon. Para kasihnya menyadari hal ini dan berusaha membuat Raon menjadi salah satu dari mereka. Yang keenam ada Gu Family Book. Drama ini dibintangi oleh Lee Seung Gi dan Bae Suzy. Rilis pada tahun 2013 dengan genre historical, romance, martial arts, fantasy, and supernatural dengan berjumlah 24 episode dan berdurasi 1 jam per episodenya. Drama ini menceritakan seorang pria yang bernama Choi Kang-chi adalah makhluk setengah manusia dan setengah mitos yang diadopsi oleh penguasa penginapan 100 tahun. Dia adalah putra Gu Wol-yung, roh penjaga gunung Jiri, dan manusia Yun So-hwa. Dam Yong-woo adalah seorang master seni bela diri dan putri dari pemimpin organisasi rahasia yang memiliki wilayah tersebut. Dia dikirim ke penginapan 100 tahun untuk mengamati dan melindungi tuannya. Mereka bertemu di penginapan 100 tahun, penginapan paling populer di wilayah tersebut, dan jatuh cinta satu sama lain meskipun Choi Kang-chi adalah seorang setengah manusia. Saat dunia mereka berubah menjadi kekacauan, terserah Choi Kang-chi untuk mengaturnya kembali, dan hingga Dam Yong-woo untuk memastikan bahwa sisi makhluk setengah mitos Choi Kang-chi tidak mendapatkan yang terbaik darinya. Yang ketujuh ada Splash Splash Love. Drama ini dibintangi oleh Yoon Do Jun dan Kim Seo Gi. Rilis pada tahun 2015 dengan genre historical, komedi, romance, and supernatural dengan jumlah episode 2 berdurasi 1 jam 10 menit per episodenya. Drama ini menceritakan tentang Danbi adalah seorang siswa sekolah menengah atas yang menyerah pada matematika. Pada hari dia akan mengambil kesan untuk kuliah, dia dibawa kembali ke masa lalu saat hujan deras. Dia menemukan dirinya ratusan tahun yang lalu di puncak kerajaan Joseon yang menderita kekeringan parah. Dia bertemu Raja Lido yang sangat ingin belajar matematika tingkat lanjut dan jatuh cinta padanya. Ini adalah romansa yang melampaui ruang dan waktu dengan dua kekasih yang saling mengenal pada tingkat yang lebih dalam. Yang kedelapan ada The Scholar Who Walks the Night. Drama ini dibintangi oleh Lee Jun Gi dan Lee Yu Bi.
Rilis pada tahun 2015 dengan genre historical, misteri, vampir, romance, drama, melodrama dengan jumlah episode 20, berdurasi 1 jam per episodenya. Diceritakan di dinasti Joseon, berpakaian rapi dengan jubah ilmiah, bangsawan muda Kim Sung-yeol hidup sebagai vampir untuk menepati janjinya kepada teman-temannya. Ketika Sung-yeol menjadi manusia, dia mengetahui tentang vampir Gui yang duduk di atas raja yang memutuskan garis kerajaan berikutnya, dan telah bangkit sebagai vampir yang mencoba melawan Gui. Dan sekarang, dia hidup sebagai vampir penjaga yang bertarung melawan vampir jahat tanpa kehilangan sifat kemanusiaannya. Yang kesembilan, Snow Lotus. Drama ini dibintangi oleh Ji Jin Hee dan Lee Ji Ah. Rilis pada tahun 2015 dengan genre romance, fantasi, drama, melodrama dengan jumlah 2 episode dan berdurasi 1 jam per episodenya. Drama ini menceritakan sebuah melodrama fantasi yang melintasi mimpi, realitas, dan kontinuum waktu. Ini adalah kisah tentang 2 kekasih yang berpapasan lagi di dunia mimpi, bukan di kehidupan nyata. Setelah 1000 tahun, Lee Soo-hyun adalah CEO sebuah perusahaan game yang menggunakan mimpinya sendiri sebagai dasar untuk sebuah game online bernama Lucid Dream. Ketika salah satu karyawan paruh waktunya yang sedang cuti dari sekolah seni membaca naskah Soo-hyun, dia mendapati dirinya dalam kebingungan karena itu dimulai dengan mimpinya sendiri, di mana dia juga bertemu dengan Ma Moon-jae, seorang pria yang ada 1000 tahun yang lalu. Yang ke-10, Coffee Prince. Drama ini dibintangi oleh Gong Yoo, Yoon Eun-hae, dan Lee Sung-kyun. Rilis pada tahun 2007 dengan genre Food Friendship, Comedy, Romance, and Drama. Berjumlah 17 episode dengan durasi 1 jam per episodenya. Drama ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Choi Han-gyeol adalah cucu dari ketua Bank of Dong-in Foods, sebuah perusahaan yang memiliki bisnis kopi yang berkembang pesat. Dia tidak pernah punya pekerjaan dan tidak peduli dengan tanggung jawab. Han-gyeol terpaku pada cinta pertamanya, yaitu Han Yoo-ju, yang hanya melihatnya sebagai teman. Go Eun-chan adalah seorang tomboy berusia 24 tahun yang sering disangka laki-laki. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 16 tahun, dan sejak itu dia mengambil alih sebagai pencari nafkah di keluarganya. Saat Han-gyeol dan Eun-chan bertemu, dia karena tidak tahu bahwa dia perempuan, memutuskan untuk mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi kekasih gayanya, sehingga dia bisa lolos dari kencan buta yang diatur oleh neneknya. Setelah mendapat ultimatum dari neneknya, Han-gyeol mengambil alih kedai kopi tua yang kumuh, kemudian berganti nama menjadi Coffee Prince. Untuk membuktikan bahwa dia mampu, baik untuk neneknya maupun Yoo-ju, untuk menarik pelanggan wanita, dia hanya memperkerjakan karyawan pria yang tampan. Eun-chan yang sangat membutuhkan uang, terus menyembunyikan jenis kelaminnya untuk mendapatkan pekerjaan di Coffee Prince. Yang ke-11, One Will Raise Daughter. Nama ini dibintangi oleh Park Han-byeol, Lee Tae-gon, Jang Eun-woo, dan Yoon Se-in. Rilis pada tahun 2013 dengan genre business, romance, drama, family, and melodrama dengan jumlah episode 122 dengan durasi 40 menit per episodenya. Drama ini menceritakan seorang putri yang bernama Jang Hana yang merupakan putri keempat dari putra tertua dari keluarga yang telah membuat kecap selama ratusan tahun.
dia harus berpakaian seperti pria karena situasi keuangan mereka. Keluarga membutuhkan perwakilan laki-laki untuk bisnis kecap mereka. Setelah melahirkan 4 anak perempuan, mereka menyerah untuk mencoba pewaris laki-laki, dan anak perempuan keempat hanya harus berpura-pura menjadi laki-laki dan bertindak seperti seorang anak laki-laki dalam keluarga. Yang ke-12, Portrait of a Beauty. Drama ini dibintangi oleh Kim Nam Gil, Kim Gyu Ri, Kim Yong Ho, dan Chu Jae Hyun. Ternyata yang satu ini merupakan movie ya guys, adaptasi dari drama Koreanya yang berjudul The Painter of the Wind. Rilis pada tahun 2008 dengan genre historical, romance, drama, tragedi, and mature dengan durasi 1 jam 48 menit. Lahir dari keluarga pelukis istana yang mapan, Yoon Jong yang berusia 7 tahun adalah seorang gadis muda yang berbakat dalam melukis. Namun, tekanan ada pada kakaknya untuk meneruskan tradisi keluarga yang membanggakan, karena perempuan dilarang menjadi pelukis profesional. Sementara saudara laki-lakinya berlatih untuk menggantikannya di pengadilan. Yoon Jong membantunya dengan diam-diam untuk melukis untuknya. Kehidupan gadis kecil itu terbalik ketika kakaknya bunuh diri. Untuk menjaga kehormatan keluarga, dia dipaksa untuk mengambil nama saudara laki-lakinya dan hidup sebagai seorang laki-laki. Kejeniusan dan bakat Yoon Bok memikat hati master hebat lainnya pada saat itu, yaitu Kim Hong Do. 13. Painter of the Wind. Drama ini dibintangi oleh Park Shin Young, Moon Gen Young, Ryu Song Young, dan Bae Soo Bin. Rilis pada tahun 2008 dengan genre historical, romance, drama, and political dengan jumlah episode 20 dan berdurasi 1 jam 5 menit per episodenya. Shin Yoon Bok adalah pelukis berbakat yang menyamar sebagai anak laki-laki untuk mencari pembunuh ayahnya dan bertemu dengan seorang pelukis ulung yang membimbingnya menjadi pelukis hebat. Kim Hong Do adalah seorang pelukis yang mengajari Yoon Bok cara melukis, dan mereka mengembangkan persahabatan yang kuat antara mentor dan murid. 14. Nails of Paris. Drama ini dibintangi oleh Park Gyu Ri, Jung Ji Hoo, Song Jae Rim, dan Thunder. Rilis pada tahun 2013 dengan genre komedi, romance, drama, and supernatural berjumlah 10 episode dengan durasi 50 menit per episodenya. Drama ini menceritakan sebuah komedi romantis yang berputar di sekitar seniman kuku Flower Boy dan kejadian di sekitar mereka. Ini akan berpusat pada kisah Hong Yeju, penulis novel internet yang berdandan seperti anak laki-laki dan dipekerjakan untuk bekerja di toko buku terkenal di Paris yang dipenuhi dengan seniman kuku Flower Boy. 15. Hong Gil Dong. Drama ini dibintangi oleh Kang Ji Hwan, Sung Yu Ri, dan Jang Geun Suk. Rilis pada tahun 2008 dengan genre action, historical, comedy, romance, drama berjumlah 24 episode dan berdurasi 1 jam 10 menit per episodenya. Drama ini berdasarkan buku fiksi tentang Robin Hood di Korea. Hong Gil Dong, drama ini sangat longgar didasarkan dari buku itu dan waktu yang ditetapkan. Hong Gil Dong adalah anak tidak sah dari seorang menteri tingkat tinggi. Seorang biksu lokal membawanya di bawah sayapnya dan mengajarinya seni bela diri. Hong Gil Dong terinspirasi untuk memperjuangkan ketidakadilan di dalam masyarakat ini yang membagi orang menjadi bangsawan dan warga negara biasa, di mana yang pertama menikmati semua hak istimewa hanya karena kelahiran mereka. Sang pahlawan wanita,
Ho Yi-nok baru saja kembali ke Korea dari Tiongkok bersama kakeknya. Mereka mencari nafkah dengan mengadakan pertunjukan dan menjual obat mereka, khusus mereka di pasar. Lee Chang-hui telah diberitahu sejak dia masih muda bahwa dia adalah pewaris sang tahta yang telah dirampas oleh saudara tirinya. Dia juga telah kembali dari pengasingan di Tiongkok dan berencana untuk menggulingkan kaisar. Lalu ketiganya terjerat dalam sebuah cinta, kebencian, kesetiaan, dan pengkhianatan, dan hanya satu pihak yang bisa menang. 16. Emperor's Key. Drama ini dibintangi oleh Ha Ji-won, Ji Chang-wook, dan Joo Jin-mo. Rilis pada tahun 2014 dengan genre historical, komedi, romance, drama, melodrama, dan politikal. Dan berjumlah 51 episode dengan durasi 1 jam 5 menit per episodenya. Genghis Khan membangun sebuah kerajaan yang membentang di wilayah luas di Asia Timur dan Eropa Timur. Dan ada seorang wanita yang memegang kekuasaan besar di dinasti Yuan yang didirikan Genghis Khan selama 37 tahun. Dia bukan keturunan Mongol maupun dari Cina Han. Dia berasal dari Goryeo, sebuah kerajaan kecil di timur jauh. Dia dibawa ke Mongol bertentangan dengan keinginannya sebagai Gungyo atau wanita istana. Tetapi entah bagaimana mengatasi statusnya yang rendah untuk menjadi seorang permaisuri di negeri lain. Dan namanya adalah Permaisuri Qi. Yang ke-17, Grand Prince. Drama ini dibintangi oleh Joo Sang-wook, Jin Se-yeon, dan Yoon Si-yoon. Rilis pada tahun 2018 dengan genre historical, romance, drama, and political. Berjumlah 20 episode dengan 1 jam 10 menit per episodenya. Drama ini berpusat di sekitar seorang wanita yang terjebak dalam percintaan berdarah dengan dua pangeran. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang akan membunuh bahkan adik laki-lakinya untuk mendapatkan objek cintanya. Wanita yang ingin menjaga jarak dari dunia dan keinginan kuat serta perasaan murni yang mereka alami. Perselisihan antara saudara kerajaan terjalin dengan cinta dan kebencian. Ada persaingan sengit di antara para wanita bangsawan dalam mengklaim posisi akhir ratu. Wanita muda itu bernama Sung Ja-hyun, dicintai semua orang dan merupakan putri seorang pejabat pemerintah yang bergengsi. Dia sangat terkenal dengan kecantikannya, sehingga dia memiliki calon pelamar dari seluruh negeri yang bersaing untuk mendapatkan tangannya. Dia mewarisi kepribadian ayahnya yang terpelajar, dan dia memiliki rasa kasih sayang dan kebenaran yang kuat, dan menangani berbagai hal dengan penuh gairah. Dan yang terakhir, 18, Queen Shondok. Nama ini dibintangi oleh Lee Yo-won, Go Hyun-jung, Park Ye-jin, Yoo Seung-ho, Kim Nam-gil, dan Tae-woong. Rilis pada tahun 2009 dengan genre historical, romance, drama, war, and political. Dan berjumlah 62 episode berdurasi 1 jam 5 menit per episodenya. Drama ini menceritakan kisah seorang ratu yang cantik yang harus melepaskan cintanya untuk menyelamatkan orang-orang. Film biografi Ratu Shondok yang terakhir sebagai seorang putri dan kemudian menjadi penguasa Silla, meninggalkan banyak prestasi gemilang. Baiklah, itulah kumpulan drakor tentang cewek jadi cowok yang wajib kalian nonton. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you, goodbye.